Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang senyawa karbon, yaitu alkohol dan eter ya. Untuk video kali ini kita akan membahas meliputi tata nama alkohol dan eter, jenis-jenis alkohol, serta isomer pada alkohol dan eter. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Yang pertama, alkohol. Alkohol itu merupakan golongan senyawa dengan rumus umumnya ROH. Jadi itu ciri-cirinya ya, jadi gugus fungsinya OH di mana R adalah alkil dengan rumusnya CnH2n+1. Ini sama dengan alkana, bedanya satu gugus hanya itu digantikan dengan gugus OH. Sehingga alkohol itu dapat dianggap sebagai turunan dari alkana, di mana satu atom hanya digantikan dengan gugus OH ya, seperti saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana tata nama pada senyawa alkohol atau alkanol itu sendiri? Yang pertama, alkohol diberi nama seperti alkana, hanya akhiran ananya diganti dengan akhiran anol. Jadi cukup kita kalau kita hafal deret homolog alkana, kita akan lebih mudah menghafal deret homolog alkohol. Jadi tinggal kita ganti akhiran ana menjadi anol. Contohnya di sini metana jadi metanol, etana jadi etanol, propana jadi propanol, dan seterusnya ya. Alkanol yang sudah berisomer itu diberi nama dengan cara menyebutkan nomor atom C yang mengikat OH, kemudian nama alkanol, di mana pemberian nomor itu dimulai dari atom C yang dekat dengan OH. Jadi sama seperti alkena dan alkuna, dia penomorannya mementingkan supaya OH-nya mendapatkan nomor terkecil. Jadi diberi nomor dimulai dari atom C yang dekat dengan OH. Contohnya di sini ya, 1 propanol. Jadi dia dihitung dari nomor satunya dari kiri, 1 propanol. Bukan dari sini, kalau satunya dari sini dia jadinya 3 propanol, itu penamaan yang salah ya. Nah seperti ini, 2 propanol. Nah, kalau ini kan posisinya di tengah, jadi mau dari kiri mau dari kanan dia sama-sama nomor 2. Nah ini juga 2 butanol, jadi penomorannya dari kanan ya, sehingga C yang mengikat OH itu nomor 2. Kalau dari kiri dia nomor 3, nah itu yang kurang tepat, karena OH-nya harus mendapatkan nomor yang sekecil mungkin. Oke, selanjutnya untuk alkohol yang bercabang itu diberi nama dengan cara menyebutkan nomor cabangnya, lalu nama cabangnya, lalu letak gugus OH-nya, lalu diakhiri dengan nama alkanol rantai utamanya. Atom C yang mengikat OH itu diberikan nomor serendah mungkin. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau kita beri penomoran dari sebelah kiri, maka gugus OH-nya dapat nomor 3, sedangkan kalau dari kanan, gugus OH-nya dapat nomor 2. Maka penomoran yang benar itu dimulai dari sebelah kanan, sehingga nomor namanya adalah 3 metil karena gugus cabangnya terletak di nomor 3, 2 butanol karena gugus OH-nya terletak di C nomor 2. Nah selanjutnya ini, kalau kita pemberian nomornya dari kiri, maka nomor gugus OH dan cabangnya adalah 3. Kalau dari kanan dia nomor 2, maka penomoran yang benar adalah yang dari kanan, sehingga namanya adalah 2 metil 2 butanol. Lalu apa sajakah jenis-jenis senyawa alkohol? Berdasarkan letak gugus OH-nya, itu alkohol dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama alkohol primer, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer, yaitu atom C yang terikat pada satu atom C lain. Jadi kalau teman-teman sudah paham materi saya yang sebelumnya saya jelaskan tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, maka teman-teman tidak akan mengalami kesulitan membedakan yang namanya alkohol primer, sekunder, dan tersier. Dimana kalau alkohol primer dia terikat pada C primer, yaitu C yang mengikat satu atom C lainnya. Contohnya di sini etanol dan propanol. Jadi gugus OH terletak pada C yang mengikat satu C lainnya. Nih.
C yang mengikat satu C lainnya. Seperti itu. Yang kedua, alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Contohnya di sini. Nah, jadi gugus OH terikat pada C yang mengikat dua atom C lain. Begitupun dengan ini, OH-nya terletak pada atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Lalu yang ketiga, alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Apa atom C tersier? Atom C yang mengikat tiga atom lainnya. Contohnya di sini. Jadi gugus OH-nya terikat pada C yang mengikat tiga atom C lainnya. Selanjutnya adalah isomer alkohol. Yang pertama ada isomer posisi, yaitu isomer yang disebabkan karena perbedaan posisi atau letak gugus fungsinya. Nah, contohnya di sini 1 propanol dan 2 propanol. Jadi yang membedakan hanya letak gugus OH-nya. Kalau yang ini terletak di C nomor 1, kalau ini terletak di C nomor 2. Yang kedua adalah isomer fungsi, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan gugus fungsi. Nah, alkohol itu berisomer fungsi dengan eter. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di eter ya. Nah, contohnya di sini isomer C4H10O atau C4H9OH. Jadi kalau pada senyawa eter rumusnya C4H10O, kalau pada senyawa alkohol rumusnya C4H9OH. Padahal kalau teman-teman hitung, dia C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 10, ini 9 ditambah 1, 10, O-nya sama-sama 1. Yang ketiga adalah isomer optis. Alkohol sekunder yang mengandung atom C asimetris atau atom C kiral itu menunjukkan keisomeran optis, di mana atom C asimetris itu adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Jadi C itu kan maksimal mengikat 4 atom atau gugus ya. Nah, keempatnya itu berbeda. Itu dinamakan atom C asimetris. Contoh isomer optis itu sendiri terdapat pada senyawa 2-butanol. Nah, di mana C ini mengikat 4 gugus yang berbeda atau atom yang berbeda. Dia mengikat hidrogen, mengikat CH3, mengikat OH, dan juga mengikat etil di sini ya. Nah, keisomeran optis itu berkaitan dengan sifat optis. Senyawa yang memiliki isomer optis itu dapat memutar bidang polarisasi cahaya dan disebut senyawa optis aktif. Nah, ini nantinya akan berhubungan dengan yang namanya istilah cis dan trans. Itu yang membuatnya memiliki isomer optis. Jadi perbedaannya hanya letaknya cis dan trans. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, senyawa karbon berikutnya adalah eter. Jadi eter itu merupakan isomer fungsi dari alkohol ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya pada alkohol bahwa alkohol itu berisomer fungsi dengan eter. Nah, rumus umum dari eter adalah ROR. Jadi kalau alkohol ROH, kalau eter ROR, di mana R itu sama-sama alkil. Nah, alkil-alkilnya itu dapat disamakan, dapat juga dibedakan. Bagaimana tata nama pada senyawa eter atau alkoksi alkana? Jadi dia bisa dua nama ya, sebagai eter atau sebagai alkoksi alkana. Nah, untuk sebagai eter, penamaannya dimulai dengan menyebutkan nama alkil-alkilnya sesuai urutan abjad, lalu diakhiri dengan kata eter. Nah, contohnya di sini ya. Di sini alkilnya ada metil, berhubung sama-sama metil, jadi namanya dimetil eter. Jadi diakhiri dengan kata-kata eter. Nah, ini ada metil, ada etil. Duluan mana? Antara M dan E. Duluan E ya. Makanya namanya etil metil eter. Nah, lalu di sini ada metil, di sini ada propil. Antara metil dan propil atau istilah lainnya bisa dikatakan isopropil. Nah, tetap yang teman-teman lihat P ya, propilnya bukan I. Jadi antara P dan M duluan mana? Duluan M. Jadi namanya metil isopropil eter. Sedangkan sebagai alkoksi alkana, penamaan senyawa eter itu dimulai dengan menyebutkan nama alkoksinya, yaitu alkil yang lebih kecil,
diawali nomor letak gugus alkoksinya, lalu nama alkananya atau alkil yang lebih besar. Contohnya di sini ada metil ya. Yang pertama, jadi namanya metoksimetana. Nah, lalu di sini ada metil, ada etil. Mana yang jumlah C-nya lebih sedikit? Metil ya. Jadi metil yang bertindak sebagai senyawa alkoksinya. Jadi namanya metoksietana. Karena etana alkilnya lebih besar, jumlah C-nya lebih banyak. Begitupun yang ketiga di sini ada metil, ada butil. C-nya 4 ya. Nah, jelas lebih banyak butil ya. Jadi penamaannya 2-metoksi. Kenapa 2? Karena metoksi itu terletak di C nomor 2. Ini kan ada 4 ya. Penomoran dari C yang bawah sehingga dia nomor 2. Kalau C yang penomorannya dari sini, maka dia terletak di nomor 3. Jadi lebih tepat penomorannya dari C yang bawah. Jadi 2-metoksi butana karena C-nya ada 4. Lalu isomer eter itu sendiri, selain berisomer dengan sesamanya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa isomer eter itu dengan alkohol, di mana dia berisomer fungsi yang rumusnya sama, yaitu CnH2n plus 2O. Jadi eter berisomer fungsi dengan alkohol. Nah, contohnya di sini pada rumus senyawa C4H10O. Nah, pada senyawa alkohol dia berupa 1 butanol. Nah, kalau sebagai eter dia senyawanya berupa metil propil eter. Nah, kalau teman-teman hitung semua ini C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 10, O-nya sama-sama 1. Bedanya kalau alkohol dia gugus fungsinya OH, kalau eter dia gugus fungsinya O. Nah, di sini ya. C kalau teman-teman jumlah 4. H kalau teman-teman jumlah di sini 3, 5, 7, 9, 10. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, ini juga 3 tambah 7, 10. O-nya 1. C-nya 4. Nah, jadi sama-sama C4H10O. Itu dinamakan dengan istilah isomer fungsi. Jadi perbedaan gugus fungsi antara alkohol dan eter. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.